Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik, shalom. Selamat pagi semua. Kakak senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan adik-adik. Meskipun adik-adik masih ada di rumah, tetapi adik-adik harus tetap semangat ya. Hari ini kita masih belum bisa ketemu langsung, jadi ibadahnya masih di rumah. Kenapa? Karena virus corona masih ada di mana-mana. Tuh. Tapi adik-adik harus tetap semangat ya. Nah, sekarang dengan penuh rasa syukur, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik yang manis, Tuhan selalu ada buat kita, menjaga dan melindungi kita setiap hari, dari pagi sampai malam, dimanapun adik-adik berada. Mari kita nyanyikan Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Satu kali lagi ya. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, tadi Kakak Lea lihat loh video nyanyinya. Keren-keren. Kakak Lea juga lihat video yang minggu lalu. Ada yang baca Alkitab, ada yang berdoa juga ya. Ih, hebat-hebat kalian semua. Tapi waktu adik-adik bikin videonya, adik-adik mungkin merasa ragu atau takut tidak bisa. Aduh, susah banget sih. Kayaknya aku nggak bisa deh. Tapi Kakak Lea juga pernah loh merasa tidak mampu dan minder. Tapi Kakak Lea tidak takut, karena Kakak Lea percaya ada Tuhan yang menolong kita. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 65 ayat 5. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, penolongku dan benteng keselamatanku. Ayo adik-adik, kita sama-sama katakan, kepadanya hatiku percaya dan bersyukur. Adik-adik, lagu berikut ini akan membuat adik-adik lebih semangat, lebih bisa, dan pastinya makin percaya Tuhan pasti menolong kita. Big or small, short and tall, bersama Tuhan aku pasti bisa. Yuk adik-adik, kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan ajak Mama dan Papa biar makin seru. Musik.
Adik-adik, kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan, mari kita minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami sehingga kami boleh bersekutu dalam ibadah pada hari Minggu ini. Kami sadar Tuhan bahwa kami sering berbuat salah kepada sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Tuhan, tolong ampuni kami. Sekarang kami akan mendengarkan dan membaca firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat mengerti dengan baik. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kakak mau tanya, siapa yang ingat cerita minggu lalu? Adik-adik pasti kalau mendengar dengan baik minggu lalu pasti ingat ya. Ya, cerita minggu lalu mengenai Deborah dan Barak. Deborah dan Barak atas perintah dan penyertaan Tuhan memimpin bangsa Israel melawan Raja Kanaan dan mereka memperoleh kemenangan. Adik-adik, setelah orang Israel berada dalam keadaan baik dan aman, orang Israel lagi-lagi melupakan Tuhan. Akhirnya mereka harus mengalami hukuman dari Tuhan. Mereka dikuasai oleh orang Midian. Orang Midian selalu mengambil setiap hasil panen orang Israel dan merebut ternak mereka, sehingga orang Israel tidak memiliki makanan lagi. Orang Midian sangat banyak jumlahnya, sehingga membuat orang Israel ketakutan dan terpaksa tinggal di gua-gua gunung. Orang Israel sangat menderita. 7 tahun lamanya mereka mengalami penderitaan. Akhirnya mereka kembali ingat Tuhan. Mereka tak berhenti berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih mendengar seruan orang Israel. Tuhan memilih Gideon untuk menjadi pahlawan yang gagah berani, untuk memimpin orang Israel, membebaskan mereka dari orang Midian. Gideon, seorang petani dari keluarga kecil, anak bungsu di rumahnya. Ketika malaikat Tuhan datang kepadanya, ia tidak percaya bahwa Tuhan memilihnya. Ini tidak mungkin. Saya tidak bisa. Saya bukan keluarga terkenal. Saya masih sangat muda. Saya anak bungsu di keluargaku, kata Gideon. Gideon, aku yang memilihmu. Aku yang akan membuat engkau dapat melakukannya. Kau tidak sendiri. Aku menyertaimu, kata malaikat. Tuhan meyakinkan Gideon dengan memberi suatu tanda kepadanya. Maka Gideon percaya dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Gideon mulai mempersiapkan pasukannya untuk menyerang orang Midian. Mulanya Gideon memilih pasukan dalam jumlah yang banyak, tapi Tuhan mengingatkan Gideon, tidak usah terlalu banyak pasukan yang disiapkan. Ingat, Tuhanlah yang akan berperang. Dari Tuhanlah kekuatanmu. Yang takut, yang ragu-ragu, tidak usah dipilih. Yang berani, yang percaya kepada kekuatan Tuhan, itulah yang kamu pilih. Karena mereka itulah yang akan menerima kekuatan dari Tuhan. Akhirnya, hanya 300 orang saja yang dipakai Tuhan bersama Gideon menyerang orang Midian. Tibalah waktunya untuk berperang. Sebelum maju berperang, Gideon meminta petunjuk kepada Tuhan. Ketika hari sudah mulai gelap, Gideon bersama pasukannya mendekati perkemahan orang Midian. Setelah dekat, Gideon memberi aba-aba dan serentak semua pasukannya meniup terompet
dan memecahkan pot atau kendi yang mereka bawa sambil berteriak, "Pedang untuk Tuhan dan Gideon." Orang Midian terkejut. Mereka menjadi kacau balau, berteriak, berlarian, saling bertabrakan di kegelapan malam. Orang Midian berhamburan dan melarikan diri ketakutan. Itulah cara Tuhan menolong dan memberi kemenangan bagi orang Israel melalui Gideon. Gideon dan orang Israel sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang berperang dan memberikan kemenangan kepada mereka. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Gideon benar terjadi. Tuhanlah yang menyertai Gideon menyelamatkan orang Israel. Adik-adik, demikianlah cerita kita untuk minggu ini. Cerita tadi terdapat di dalam Alkitab. Sekarang kita akan baca Alkitabnya dari Hakim-Hakim 7 ayat 7 sampai 9. Dan pembacaan Alkitabnya akan dibacakan oleh teman kita, Dean. Hakim 7 ayat 7 sampai 9. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun kemah orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa Kami. Doa dipimpin teman kita Priscilla. Yuk lipat tangannya, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Ayat Alkitab pada hari ini yang mendasari persembahan kita terambil dari Mazmur 75 ayat 2 yang berbunyi, "Kami bersyukur kepadamu ya Allah, orang yang menyerukan namamu, menceritakan perbuatanmu yang ajaib." Ayo kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
kerajaan surga. Kami telah membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Tuhan, berkatilah persembahan kami agar dapat dipakai Tuhan untuk pelayanan sekolah minggu, juga untuk menolong sesama kami. Kami juga berterima kasih Tuhan atas persekutuan ibadah sekolah minggu yang boleh berjalan pada hari ini. Kiranya minggu depan kami dapat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan kami di minggu yang akan datang. Di dalam kegiatan kami di sekolah online, juga kegiatan kami bersama mama dan papa di rumah, bersama kakak dan adik-adik, maupun dengan keluarga yang lain. Tuhan, semoga dalam seminggu yang akan datang, kami tetap sehat dan tetap semangat serta sukacita di dalam melakukan kegiatan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun. Terima kasih atas pertambahan umur yang Tuhan berikan. Juga Tuhan, bagi teman-teman kami yang sakit, Tuhan tolong agar mereka boleh sembuh. Kami berdoa secara khusus buat kakak guru kami, kakak Agil, yang saat ini di dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong kakak Agil supaya kakak Agil dapat sembuh dari penyakitnya dan kembali beraktivitas. Tuhan Yesus jaga adik Kiran bersama oma dan opa di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, diambil ya Alkitabnya. Kakak Lea membacakan ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 16a. Hakim-Hakim 6 ayat 16a. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Yuk kita sama-sama ya. Hakim-Hakim 6 ayat 16a. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Adik-adik, ayo kita semua bangkit berdiri. Kita mohon berkat dari Tuhan lewat pujian, "Oh berkati kami." Demikianlah ibadah kita hari ini. Adik-adik tetap gembira di dalam puji Tuhan, tetap semangat belajarnya di rumah, tetap tekun mengerjakan tugas-tugas sekolahnya, dan tetap menjaga kesehatan, taat pada peraturan pemerintah.